sekarang justru malah karya digital ini semakin apa ya, semakin banyak peminatnya, terutama ketika ada mata uang kripto itu kan ya. Harganya pun ketika karya digital dijual di atau digital internet itu bisa melebihi karya tradisional seperti lukisan dan patung kayak gitu. Karena ya harga ini ditentukan oleh penjualnya sendiri. Dan ketika ini peminatnya beragam dari seluruh dunia, ya tiba-tiba ada orang yang kurang waras terus ya apa ini tak bukunya. Oke, masih di Malang Good Work. Podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Septi. Kita masih bahas ini ya, seni rupa atau di sektor rupa yang barangkali sektor ini ketika kita berbicara hari ini, maka seni rupa sudah sangat dekat dengan teknologi. Karena eranya sekarang semua sudah beralih bahwa teknologi harus bisa digunakan di apa saja termasuk di seni rupa. Oke, kali ini kita hadirkan narasumber teman kita, Saudara Didit Prasetyo, Sarjana Seni, Magister Seni. Nah, selamat datang Mas Didit. Selamat datang juga Mas Leo. Oke. Profilnya diwaca itu Mbak. Ahlinya seni Mas. Iya. Kalau dibaca itu panjang, tapi kalau disingkat mungkin Mas Didit ini sekarang sebagai pengajar desain komunikasi visual di Universitas Macung. Sekaligus dia juga masih jalan di seni rupa, di media baru, di video dan lain-lain yang berkaitan dengan seni. Yang menarik hari ini akan kita bahas ini, apa yang menjadi fenomena hari ini ketika sektor rupa ini muncul istilah yang cukup bisa merespon perkembangan teknologi hari ini, yaitu seni media baru. Yang mungkin saya nggak tahu nanti diklarifikasi oleh Mas Didit sendiri. Ketika berbicara seni rupa, maka ketika disandingkan dengan seni media baru, maka di sini bagaimana seni rupa yang dulu dilakukan secara konvensional mungkin harus dikolaborasikan misalnya dengan media-media yang berpotensi hari ini apa saja yang digunakan. Nah, kira-kira pertanyaannya ini, ini media baru ini medianya di mana, barunya di mana, itu ya apa gambarannya? Media baru itu sebenarnya bukan hal yang baru juga. Ya, jadi medianya adalah media seni bentuknya. Barunya itu ini mengikuti kebaruan di zamannya. Oke, mengikuti eranya ya. Eranya. Entah teknologinya ataupun perkembangan yang terjadi di masyarakat. Teknologi ya gitu. Kalau hari saiki kan eranya kan cukup digital banget ya. Misalnya kalau kita berbicara seni rupa sing harus disandingkan dengan digital, itu kira-kira dadine luarannya itu gambarannya kayak apa misalnya? Ya, dengan format digital, maksudnya format digital ini ketika sekarang yang lagi apa ya, lagi muncul akhir ini karena seni yang ditampilkan di internet. Mungkin video-video di beberapa platform digital, kemudian pameran karya di Instagram dan sebagainya. Yang penting karya-karya ini ditampilkan ke dalam format
Siap. Kira-kira, yo ini jawabannya kalau pertanyaanku berkurang nggak nilai value dari apa yang tampil secara konvensional menjadi lebih digital misalnya. Itu misalnya aku ndelok seni rupa, ndelok pameran secara virtual. Aku gak iso ndelok tekstur yang ya karena aku konvensional misalnya. Aku wong lawas misalnya. Iki gak puas aku. Atau bagaimana? Ada di media baru itu bagaimana cara mensiasati ketika ada pola pikir yang seperti itu kira-kira? Jadi untuk media baru itu sebenarnya yang penting itu cara mempresentasikannya, cara menampilkannya. Ketika itu ditampilkan dengan hal-hal yang baru, akhirnya para penonton karya seni ini mendapatkan pengalaman baru dalam melihat karya seni. Atau nggak bisa disamakan gitu? Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bandingin sampai pertunjukan katakanlah, orang itu nonton monolog virtual sekarang, misalnya monolog yang lagi ngetren acaranya budaya saya itu, ada di situ ada tampilan sinematografi yang akhirnya dipadu karo aktor dan sebagainya. Itu mau muncul loh pertanyaan. Nah, ini kalau di konvensionalkan panggung, bagaimana caranya? Nah, pertanyaan bagi saya itu konyol. Konferensinya sudah beda. Ya. Ataukah memang ya harusnya orang bisa menangkap itu ya? Kudune beda, artinya beda apa ya? Beda format. Juga gak iso kon bandingno ketika kon nonton langsung sampai gak langsung. Ya. Nah, itu ya. Kalau berbicara misalnya orang mau menangkap peluang dari media baru ini sebagai sebuah industri katakanlah, itu ya peluangnya untuk merespon apakah teman-teman harus pindah tutup ekspansi apa judulnya merespon ya kalau sekarang justru malah karena digital ini semakin banyak peminatnya, terutama ketika ada mata uang kripto itu kan ya, ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya. Bahkan harganya pun ketika karena digital dijual di toko digital internet itu bisa melebihi karya tradisional seperti lukisan dan patung gitu. Karena ya harga ini ditentukan oleh penjualnya sendiri. Dan ketika ini peminatnya beragam dari seluruh dunia, ya tiba-tiba ada orang yang kurang waras bro, ya apa ini, tak tukunya siap nah, gitu. Jadi ya harganya ini relatif maksudnya tergantung dari kita untuk senimannya. Kita ini bikin karya yang minimalis ya, tapi kita mau jual ini 1M. Ya di seluruh dunia satu orang kaya yang agak stres mau apa ini, duit tak tuku. Aku malah eling sing karya apa sing pirang detik mandit, 10 detik apa pirang? Di laku dibeli berapa miliar? Iya, semacam itu. Kayak kemarin kan juga apa? Jadi ada yang orang jalan anu loh. Itu ganteng. Ya iso larang kok ngono ya. Ini sensasinya nih ya apa di gambarannya menariknya mungkin kalau lukisan itu kan orang sudah bisa melihat ya mungkin seleranya juga berbeda secara mungkin kita bicara aliran misalnya aku seneng sing absurd gak jelas, aku seneng natural realis ya. Nah ini kalau di media baru ini aku gak ngerti iki masuk nang iki wong iso tuku luwarang iki dituku apa nih ya? Karena sensasi videografi dengan balutan jelas yang dibeli itu adalah konsepnya dulu. Karena ini konsepnya dengan saya kayak gitu, dengan apa yang saya rasakan. Baru nanti visualnya kayak seperti ini. Terus jadi banyak faktor yang buat orang tertarik untuk membeli. Kemarin yang paling kan Twitter itu ada orang bikin satu kalimat di Twitter, dijual di platform digital laku berapa M. Padahal hanya cuitan. Teks yang dibeli adalah
ininya Makna. bukan maknanya apa ya, Kekuatan ini. enkripsinya yang di digitalnya itu. Jadi, pembeli itu memiliki dari kata-kata itu juga gitu. Kan sekarang ya nggak masuk akal. Iya. Nggak mungkin kita dolan kalimat ini Siap, makan. Artinya bahwa ini bahas iki ya. Enskripsi ini merujuk pada apa ya? Istilah dia punya metadata peta konsep secara filosofinya, latar belakangnya apa lebih ke data sih, lebih ke data. Kalimat ini dibuat, diketik ini mana lokasinya. Jadi pokoknya semua apa itu ini diketik pakai HP, ini diketik pakai Kano, itu semua keluar data-data itu. Jadi metadatanya itu semua keluar. Nah itu kan apa ya, aset karya yang tidak ada di karya profesional. Karya profesional kan hanya data ukurannya berapa, medianya apa, pakai cat apa. Nah ini kan lebih banyak data yang tercantum di karya-karya digital itu. Iya, ini menarik gambarannya, tapi aku ya rada kudu belajar nang kene. Maksudnya untuk menangkap pemahaman orang bisa membeli sakmono dengan satu kalimat yang mungkin dibubuhi, istilahnya dibubuhi dengan data dan sebagainya itu. Tapi yang jelas di sini yang menarik kan dia punya satu visi, terus konsep. Yakin lah Mas iki mesti ana wong gendeng sing iki sing harus dipahami ya apa carane arek-arek iku bisa merespon dunia atau media baru ini segila dia gitu loh. Kalau nek sing didelok atau mungkin begini ya. Ya nek gak payu ya gak masalah. Nek payu ya alhamdulillah. Saya ekstrim itu, Dit. Iya. Jadi contohnya kayak saya bikin suatu karya digital gitu. Di Photoshop dengan dimensi yang cukup besar lah, pixelnya 6.000 kali 6.000. Nah ini kan ketika dicetak kan juga akan besar. Ketika saya jual di platform digital dengan pembelian pakai Bitcoin atau Ethereum tadi, nah uniknya di sini dia nggak bisa dibeli dengan mata uang biasa, ini harus pakai mata uang digital. Nah ketika karya itu tadi dibeli orang, dia mendapatkan semua data dari karya itu tadi, data, kemudian dia nggak bisa jual lagi, itu punyanya pribadi. Datanya harus dihilangkan dari pembuat ya. Dan tidak bisa diduplikasi, copy paste itu nggak bisa. Copy paste pun ketika datanya keluar, beda lagi sama dengan yang asli. Jadi kepemilikannya itu yang paling penting di situ. Berarti kan Dit, ya apa ya? Kan diciplak ya Mas. Bisa. Enggak, masih tinggi loh. Berarti kan teman-teman itu kan nggak bisa serta-merta berbuat seperti itu kalau DE berangkatnya teko pola konvensional misalnya. DE isone misalnya gambar atau otodidak. Foto kan ya, foto dijual. Di foto dijual, terus berkaitan dengan itu tadi bahwa yang dibeli adalah data digital dari karya profesional tadi. Nah, tapi nggak tahu ya, ini saya juga masih belum terlalu memahami ketika karya profesional tadi dijual secara online format digital tadi. Nah, ini nanti karyanya akan kirimkan atau apa itu belum ada sih, belum terjadi, tapi memungkinkan ke depannya lukisan yang manual yang profesional tadi itu dijual secara digital menggunakan mata uang itu sangat memungkinkan. Gawe mata uang yang mata uang digital juga itu berarti ono platform ya Wisan? Banyak sekali. Jadi mau ngirim karya ke banyak pilihan websitenya, tergantung oh ini website ini karyanya ada
api. Kita coba sing biasa dulu untuk pembeliannya biar lebih gampang. Tapi kan format nilainya juga berbeda. Kira-kira akeh nggak sing merespon masuk ke wilayah itu, Dit? Banyak. Tapi Apa meneh iki ya kondisi saiki ya? kondisi sekarang kan kemarin 2020 itu sudah banyak itu karya-karya digital dijual di platform itu sudah sangat banyak. Cuman di Indonesia mungkin masih apa ya, masih belum terlalu banyak karena untuk konversian mata uangnya masih sulit lah. Oh. Mungkin ada kayak OJK, mungkin orang-orang masih takut, tapi di luar sana itu sudah Mudah ya. sangat Regulasinya mudah dan biasa kan. menarik berarti ya. Mbak, apa pertanyaannya, Mas? Mulai tahun berapa sih di dunia? Kalau dunia seni ya mulai kuliah seni dulu di UN kan tuh kuliah desain, tapi karena saya kumpulnya dengan teman-teman di Eropa akhirnya bisa mengkombinasikan antara desain digital dengan Eropa profesional. Nah, akhirnya karena pengalaman visual akhirnya bisa mampu untuk mengkombinasikan karya digital yang estetik itu seperti apa dan bisa dipandang. Dan sudah banyak yang terjual apa karya estetiknya? Kalau terjual sih tidak Bu, tapi jadi undangan pameran. Undangan pameran ini kan ya, kita dipilih memberikan proposal dan karya sebagainya, dipilih untuk pameran di ini gitu. Nah, itu kan kita dibiayai untuk Melakukan jadi karyanya nggak dijual, kita ada lagi. Jadi prosesnya dibiayai, kemudian untuk keberangkatan dan sebagainya itu jadi ya masih ekonominya masih jadi tidak ada jual beli karya. Kalau pemerintah gitu sih, kalau dari pusat tidak membeli karya tapi difasilitasi untuk membuat karya. Karya ini mau dijual lagi ya silakan. Jadi bukan dari pemerintah. kalau sekarang itu kan apa ya? Jadi pameran sing konvensional karena pandemi dan misalnya PPKM kan nggak bisa dilakukan. Terus akhirnya masuknya ke pameran virtual, pameran digital. Nah, maksudku iki, Dit, kalau teman-teman itu nggak bisa mengambil peluang ini, ya apa akhirnya? Apakah mereka ini akan berhenti dulu? Apa ya apa, Dit? Aku ndelok kacamata dari Mas Didit ini bagaimana? Ketika teman-teman seni rupa itu dihadapkan pada kondisi pandemi yang pada akhirnya tidak bisa offline, lalu dia harus melakukannya dengan online, tapi dia juga masih bingung. Kira-kira Iya, yang jelas sih untuk teman-teman seniman ya tidak bisa menyalahkan kondisi kan ya. Kondisi ini terjadi apa adanya. Iya. Ya kita menyalahkan kondisi ya nggak bisa maju. Kondisinya kayak gini ya kita harus mengikuti. Jadi kalau kita tetap keras ya pameran juga harus offline, harus ada sistem jual beli secara offline. Ya nggak jalan. Kondisinya harus kemudian untuk virtual, harus online, ya kita harus mengikuti. Akhirnya karena menjual karya ini secara online, secara virtual. Gitu. Itu kalau kepingin prosentasenya berapa? Dari 100 ya? Kira-kira. Ya bisa sampai 100 itu tapi jangka panjang lah hitungannya. Ini saiki? Kalau sekarang mungkin masih ya, 30% mungkin ya. 30%. 30%. Tapi ya lumayan lah 30%. Tak pikir karena memang orang untuk bisa merespon apapun bentuk dan kondisi yang terjadi kan butuh waktu juga. Artinya kalau sudah ada yang memulai, bahkan yang memulai itu misalnya menjadi apa ya, bahasanya hari ini panutan misalnya, kan gampang, tinggal masuk yang lain kan. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting nggak mandek, nggak stuck kan. Ya progresnya untuk sampai ke 100 itu punya peluang yang menarik. Lagi kan pemerintah kan juga ini kan mulai pandemi awal tahun lalu kan membuat semacam apa ya, seperti kompetisi seni, terus undangan pameran secara digital. Kan mau nggak mau kan memang kalau ingin ada
masukan akhirnya harus ikut, harus Iya, benar. mengikuti Iya, karya yang nanti dikembangkan kan digital. Nah, itu kan ya mungkin tujuannya adalah biar terbiasa aja. Betul, Ketika benar. terbiasa ya wis gampang akhirnya. Ya, maksudku juga itu yang saya coba tangkap ketika teman-teman mencoba bertahan terus berkreasi, berkarya, saya kira yang seperti yang disampaikan Mas Bobi sebelumnya juga memang realistis. Apa yang bisa direspon itu direspon sebagai sebuah bentuk perlakuan. Dan ini seni media baru ambek mix media itu beda apa gak sih? Bedanya gimana? Media ini kan teknisnya. Siap. Nah, media baru ini presentasinya. Oh iya, menarik. Berarti mix media ini teknis dalam berkaryanya ya. Mau di mix ke apa saja tidak ada masalah selama cara nilai atau estetikanya dapat. Tapi kalau seni media baru, bagaimana teman-teman ini bisa merespon menjadi sebuah ekspansi yang menjadi bentuk yang sekarang diminati oleh banyak orang. Iya. Jadi yang ditekankan di seni media baru itu presentasi karyanya. Karena menyampaikan karya seni itu tadi umum dengan yang baru itu kan. Menurutmu wajib apa enggak para perupa itu merespon ini? Wajib. Karena berhubungan dengan eksistensi dan kemudian ini ya sejalan dengan kemajuan zaman juga. Oke, itu akan berlaku ketika ada orang yang ngotot. Ikan ngotot ikan akeh ha. Gak nang seni rupa tok, mau nang musik apa nang pertunjukan apa kan ya mesti ono sing ngotot. Apa sing ya kudu roh barang ya kudu tapi secara nggak langsung kemungkinan sing ngotot ambek sing anu wis iki ya sudah artinya nggak begitu banyak dan yang merespon sudah cukup dinamis ya. Terutama perkembangan ini akeh apa gak jadi perupa yang baru di Malang dengan jumlah perupa sing wis suwe berkarya itu perbandingannya piro nek saiki kondisi saiki lho. Ya, kalau baru sih ya banyak sekali sangat banyak itu yang baru muncul di permukaan anak-anak muda. Cuman kan kita kan belum tahu maksudnya ini secara itu kan bisa dihitung, satu tahunnya bisa dihitung pameran muda. Tapi nggak tahu lagi mereka ternyata jualannya online, pamerannya sudah melakukan pameran virtual dan sebagainya. Sudah duluan lebih berespon deh. Mungkin nggak usah pameran ini gak efektif kan. Kita kelompok pameran virtual kok. Kita juga mungkin ada gitu. Iya. Ya saya rasa sangat banyak ketika di Malang banyak sekali kampus-kampus seni, kampus desain yang setiap tahunnya ribuan mahasiswa masuk. Mesti muncul. Baru gitu. Media baru aku katanya ngomong mural gak enak. Aku malah yang gibah, sensitif. Bu pertanyaannya sama mana, Bu? Enggak, aku bener kayak Mas Leo tadi. Orang itu kayak beli, oh ya lihat lukisan, lihat apa kan langsung bentuk abstraknya ya. Tapi begitu digital, konvensional itu orang kok bisa tertarik, mungkin dari presentasinya atau dari apa? Tadi istilahnya dari data tadi. Jadi dengan begitu apa kira-kira enak jalan yang mana? Yang dilihat langsung atau yang melalui Masnya tadi? Ya, enak semua sih, Bu. Enak semua. Masing-masing pilihan punya punya konsekuensi. Ketika ini karya ini tidak bisa ditampilkan secara langsung, ya akhirnya secara virtual kayak mungkin pertunjukan tadi. Ditampilkan secara virtual karena mungkin tujuannya biar seluruh Indonesia bisa lihat. Nah, kalau umpamanya hanya di Jakarta saja kan kita yang di luar daerah mau lihat di mana bisa, akhirnya dengan format virtual tadi disampaikan dengan yang penambahan teknologi, mungkin pakai green screen tadi atau pakai animasi untuk
untuk masyarakat umum atau ada kayak komunitasnya gitu se-Indonesia khusus seni gitu? Umum sih Bu, kalau Umum secara juga pertunjukan atau konten yang disampaikan di virtual itu harusnya untuk umum, karena semua bisa mengakses. Yang apa jenenge? Kalau kita itu mau anu dit ya, apa? Enggak maksudnya. Jadi kalau teman-teman seni atau teman-teman perupa yang sekarang itu sudah punya misalnya kayak arek desain. Arek iki apa duwe nek konvensional kan galeri ya. Misalnya nang platform digital itu arek-arek itu ono nggak galeri? Ada. Iya. Jadi ada platform digital. Jadi kok di pamer portfolio itu kan. member apa misalnya? Ono nggak? Awakmu wis neno galeri sing fisik kan, misalnya senimane iki. Nah, di platform digital itu banyak nggak pertebaran gitu? Jadi kayak ada kreafi.com itu untuk pamer portfolio. Ya ya. Nah, di situ nanti bisa ada kotaknya, jadi orang yang mau lihat, oh, nah ini stylenya sesuai dengan ini. Tapi manajemen anu deh, misalnya koyo jadi lukisan ini misalnya kok Tokopedia atau inilah all shop di situ yang jelas lukisan sudah portofolionya sudah masuk semua dengan jumlah harga lukisan A ini sekian, B sekian, terus transaksinya wis diatur sedemikian rupa dan terus awakmu sing gambar atau perupanya tinggal transferan. Pola seperti ini sudah banyak dijalankan loh. Sudah banyak. Sudah banyak. Indonesia ini ya, cukup jalan baik ya. Sangat baik. Sangat baik. Kayak website Stok, Envato itu kan marketplace. Oh iya benar. Itu kalau benar, sorry. Yang aku tangkap kan, kono kan teman-teman desain kan ya. Tapi ternyata juga teman-teman di sini perupa ya. Ada juga. Oke. Lah maksudku itu, aku yakin bahwa ketika kita berbicara seni rupa hari ini dengan konten atau apa ini pelakunya itu anak-anak muda, barangkali DE luwih iso merespon nang dunia media baru itu daripada harus seperti yang kita bahas tadi mikir pameran konvensional sing anu gak perlu rek gak efektif iku kowe tambah ngentekno dana dan sebagainya. Lah ketika itu sudah jalan saya kira mungkin ya pandemi seperti hari ini sedikit banyak yo ngefek tapi kayaknya masih bisa jalan ya. Bisa. Meskipun pandemi usai, itu kayaknya nggak bisa ditinggalkan. Betul. Masih tetap berlanjut bisa. Ya berarti ya oke. Nanti di closing oleh Mas Didit. Jadi saya kira seni media baru ini menjadi sebuah solusi yang menarik, bukan solusi terobosan ya. Cara alternatif yang menarik ketika hari ini kita sedang berada di kondisi yang cukup gak jelas. Pandemi ini kan kita tidak bisa menentukan sikap. Tapi ketika kita masih bisa berbuat banyak di media online, digital dan sebagainya, saya kira itu justru menjadi peluang yang menarik untuk tetap berkarya. Teman-teman bisa melakukan banyak hal di situ. Makanya di sini pentingnya media baru sebagai sebuah alternatif harus direspon oleh teman-teman. Saya kira ada yang gap atau istilahnya masih bingung dan sebagainya, tapi ketika mau belajar dan bisa merespon, saya kira tidak ada salahnya, pasti akan juga sampai ke situ juga. Mungkin dari Mas Didit apa yang ingin disampaikan, mungkin pesan atau bahwa media baru ini gambarnya seperti apa ketika kita melihat kondisi hari ini dan ke depan. Media baru bukan suatu bidang seni yang berbeda. Media baru ini sama dengan
bidang seni yang lain, seni rupa yang lainnya. Hanya ini merespon hal-hal yang baru di sekitar kita seperti keadaan sosial, keadaan ekonomi, budaya, dan teknologi yang baru. Jadi semua hal seni itu bisa menjadi media baru ketika presentasi kepada masyarakat itu sesuai. Oke. Mau wis mari ya? Arek ini mau apa? Mari. Oh, iya berarti kok mari sih. Oke Mas Didit, terima kasih mendapatkan wacana gambaran yang menarik terkait sektor rupa yang barangkali koyoke kudu diganti, sektor seni media baru. Ya, masuk. Iya. Benar ya? Karena dari pembicaraan kita ini jelas bahwa seni media baru lebih cenderung bisa merespon industri. Direktorat musik film media baru. Siap, iya. Iya benar. Berarti atau ojo-ojo ganti awake karo. Oke, terima kasih Mas Didit. Semoga pembicaraan yang lebih nanti bisa disambung kapan lagi. Jangan kapok, kita sudah harus dipaksa habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Masih di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.